Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zarot Viraihana beserta teman-teman kelompok 5 lainnya akan membahas materi tentang hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Abdullah Mubarok, SE, MSI. Dalam materi ini, ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, hak asasi manusia dalam hukum nasional. Kedua, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Ketiga, penegakan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin pertama, hak asasi manusia dalam hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara, termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya, harus tunduk pada hukum dalam menjalankan tindakannya agar dapat bertanggung jawab secara hukum, dan negara juga harus bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Negara hukum dapat dilihat dari berbagai ciri seperti mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan, adanya peradilan yang tidak berpihak, serta didasarkan pada Rule of Law Budiarjo 1989-57. Di dalam negara hukum harus ada perlindungan setiap warga negaranya, sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Pasal 4 Tahun 1999 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati hak asasi manusia yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Tahun 1999 berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara-negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Bahwa hukum dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 6 November 2000. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini menjadi dasar adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. 3. Penegakan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia merupakan bentuk perwujudan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana rasa sikap toleransi dan saling menghormati merupakan kebiasaan dan keharusan bangsa Indonesia.
Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan penguatan karakter masyarakat sebagai elemen penting penegakan hak asasi manusia Indonesia dalam Pancasila. Adapun upaya-upaya dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia antara lain kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM, mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM, memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar menjadi sejahtera, damai, adil dalam berkehidupan di masyarakat, serta menghormati hak orang lain. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, kami mengambil kesimpulan bahwasannya penegakan HAM dalam perwujudan kemanusiaan yang beradab memberikan perlakuan dan martabat yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan status, ras, agama, dan lain-lain. Penegakan HAM dapat ditegakkan dengan penguatan karakter masyarakat sebagai elemen penting penegakan HAM di Indonesia dalam nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang ada di sila kedua, bahwa kita diharuskan untuk menjadi rakyat yang adil dan beradab agar tidak saling merendahkan sesama manusia. Sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata serta pelafalan yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.